Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan wa unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun faya ayyuhal hadirun ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa husukum ala ta'atihi la'alakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagai langkah awal, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam suasana bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini Allah masih menganugerahkan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir, kita bisa bermuajah kembali dalam rangka membungkukkan badan kita dengan ruku, kemudian menempelkan kening kita di tempat sujud dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan harapan yang sangat besar, mudah-mudahan semua amaliah Ramadan yang kita kerjakan, yang kita tunaikan dari hari pertama sampai pada hari ini, insya-Allah menjadi ibadah yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada beliau akan syafaatnya ketika solat kita, kemudian ibadah-ibadah kita tidak mampu menjadikan kita orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah pada hari kiamat nanti Rasulullah akan membela kita, memberikan pertolongan dan memberikan syafaatnya kepada kita sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat di Ramadan yang berkah ini, marilah kita untuk selalu mengoreksi ibadah kita, selalu mengevaluasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah bertakwa kepada Allah? Kerana orang yang beriman kepada Allah belumlah bertentu bertakwa kepada Allah, tetapi orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah, insya-Allah dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat yang berbahagia, tanpa terasa kita pada hari ini sudah berada di Jumat ketiga di dalam bulan suci Ramadan. Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah, memberikan maunah dan pertolongannya kepada kita sehingga kita mampu menyelesaikan dan menunaikan serta mensyiarkan bulan suci Ramadan ini dengan baik dan khusyuk, dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah kami wajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa itu adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, apa orientasi, apa tujuan utama dari pelaksanaan ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar ketika kita melaksanakan ibadah puasa dan kita sudah keluar dari bulan puasa, kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mawas diri terhadap perbuatan-perbuatan kita, mawas diri terhadap ucapan-ucapan kita, dan tentunya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa ukuran atau barometer kalau kita itu sudah sukses melaksanakan ibadah puasa? Maka mulai hari ini kita bisa mulai mengevaluasi terhadap puasa serta amaliyah Ramadan yang sudah kita tunaikan selama ini dari hari pertama sampai pada hari ini. Maka menurut surah Ali Imran ayat 134 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfikuna fis sarra wad darra wal qaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Paling tidak ada 4 karakter orang-orang yang berhasil, orang-orang yang mulai merasakan keberhasilan dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wad darra. Ingat, puasa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita tunaikan dari hari pertama sampai pada hari ini harus menjadikan kita orang-orang yang dermawan, orang-orang yang murah tangan, orang-orang yang selalu jiwa-jiwa yang selalu membantu terhadap kekurangan orang lain, membantu orang fakir miskin dan sebagainya, sehingga di bulan Ramadan ini jadikan sebagai lembaga pendidikan, sebagai madrasah untuk mendidik jiwa kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut, mengapa Allah memerintahkan kita bersedekah, berinfak atau mengeluarkan zakat di waktu kita berkecukupan atau banyak harta? Karena kalau manusia sudah mempunyai harta yang sangat banyak, tabungan dan investasi di mana-mana, kemudian tumbuh rasa pelitnya, maka di sini Allah memerintahkan agar kita berinfak kepada orang lain itu pada waktu kaya atau pada waktu berkecukupan. Kemudian fisarra wa dharra. Kenapa juga Allah memerintahkan manusia berinfak walaupun sedang kekurangan, walaupun sedang dihimpit ekonomi yang sangat tidak memungkinkan? Karena kalau manusia sedang tidak punya, maka dia lebih senang menerima daripada memberi. Ini gambaran bagi kita semuanya bahwa Allah dan Al-Quran memerintahkan kita untuk merubah sifat kita, lebih senang memberi daripada menerima. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Sifat amarah, sifat marah itu adalah manusiawi, tetapi ketika manusia mampu menahan amarahnya, mampu menahan hawa nafsunya, mampu mengelola dan memanajemen egonya, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berhasil dalam melaksanakan ibadah puasa. Orang-orang yang tidak sholat, saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan ibadah puasa tanpa alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak mampu menahan amarah dan egonya. Melaksanakan sholat itu capek, mengaji itu memerlukan tenaga, kemudian berinfak itu membutuhkan
pengelolaan jiwa yang baik. Tetapi kalau kita bisa mengelola jiwa dan hati kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda, itu indikator bahwa kita telah berhasil melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai kita seperti orang-orang terdahulu. Ada umatnya Nabi Musa yang bernama Korun, ketika diminta zakatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Korun berkata bahwa ini adalah harta saya, ini adalah jerih payah saya. Kemudian ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'labah. Waktu Sa'labah miskin, selalu rajin datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Sa'labah, kenapa engkau ini ketika datang melaksanakan salat berjamaah bersamaku, engkau selalu datang paling akhir kemudian pulang paling awal?" "Ya Rasulullah, engkau perlu tahu, aku hanya punya satu sarung, dan ketika sarung ini aku pakai untuk melaksanakan solat berjamaah dengan engkau ya Rasulullah, istriku telanjang di rumah menunggu sarung yang aku pakai ini. Oleh kerana itu ya Rasulullah, doakan aku supaya menjadi orang yang kaya." Apa jawaban Rasulullah? "Wahai Sa'labah, engkau hidup dalam kemiskinan, engkau hidup dalam kesederhanaan, itu lebih baik daripada engkau hidup dalam kekayaan. Khawatir kalau engkau diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau tidak amanah." Terbukti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan seekor kambing yang sedang bunting, kemudian 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun kemudian kambingnya itu beranak menjadi 100 ekor kambing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'labah, "Wahai Sa'labah, keluarkan kambingmu sebanyak 4 ekor sebagai zakat dan infak untuk perjuangan agama Islam." Kemudian Sa'labah masih legowo, masih memberikan 4 ekor kambing itu. Tetapi ketika kambing-kambing Sa'labah menjelma menjadi ribuan ekor yang sudah tidak terhitung, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Sa'labah, saatnya ini engkau untuk mengeluarkan kambingmu, memberikan kambingmu kepada umat Islam, kepada orang yang membutuhkan sebanyak 240 ekor." Kemudian Sa'labah menolak terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Sa'labah, ingat waktu miskin kamu sudah berjanji kepadaku untuk membantu orang-orang yang miskin, untuk mengeluarkan zakatnya, untuk memberikan infak kepada umat Islam. Akan tetapi sekarang engkau sudah mengingkari janji itu. Ingat, harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala." Apa yang terjadi? Kemudian kambing-kambing Sa'labah menjadi mati karena terkena wabah, dan Sa'labah hidup dalam kemiskinan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam pasir, kemudian ditaburkan di atas kepala Sa'labah. "Wahai Sa'labah, inilah harta yang kamu kumpulkan selama ini, inilah harta yang kamu investasikan selama ini, sudah tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah indikator bahwa seseorang itu sukses dalam melaksanakan ibadah puasa adalah wal afina anin nas, yaitu orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Dosa itu ada 2, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sesama manusia. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taubatnya sangat gampang. Tetapi ketika dosa itu kita lakukan kepada sesama umat manusia, maka Allah tidak akan pernah mengampuni dosa seseorang ketika orang yang telah kita zalimi, yang telah kita ambil haknya itu tidak memberikan ampunan kepada kita. Maka berhati-hatilah dalam berucap, berhati-hatilah dalam memakan harta yang tidak halal. Karena apa? Efeknya Allah tidak akan memberikan ampunan kepada seseorang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan Ramadan tahun ini sebagai mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Setelah kita beriman kepada Allah, setelah kita melaksanakan rukun-rukun Islam yang 5, kemudian
laksanakan ihsan. Ihsan itu apa? Selalu berbuat baik. Ihsan itu dalam pengertian tasawuf adalah merasa semua perbuatan kita, penglihatan kita, kemudian ucapan-ucapan kita, tingkah perilaku kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian itu adalah karakter orang yang berpuasa dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini kita bertakwa kepada Allah di masjid, kita bertakwa di jalanan, kemudian kita bertakwa di pasar agar tidak mengurangi timbangan, dan kemudian kita bertakwa di kantor agar tidak melakukan korupsi. Itulah inti dari ibadah puasa yang kita lakukan, menjadi orang-orang yang selalu mawas diri terhadap perbuatan-perbuatan kita. Mudah-mudahan Ramadan yang kita sedang jalani ini, yang insya Allah tersisa 8 hari lagi, akan menjadi madrasah, akan menjadi pendidikan bagi jiwa kita, agar jiwa kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqudul hajati bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa adna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ta'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala mazikum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimus shalah.